Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kuliah selanjutnya, yaitu bab 6 mengenai gegar budaya dan bab 7 mengenai persepsi. Baiklah, kita akan bahas bab 6 terlebih dahulu mengenai gegar budaya. Definisi dari gegar budaya atau culture shock pertama kali diperkenalkan oleh Oberg, seorang antropolog pada tahun 1960. Dalam artikelnya, Culture Shock Adjustments to New Cultural Environments, dia menjelaskan gegar budaya sebagai suatu fenomena. Menurutnya, gegar budaya adalah kegelisahan yang terjadi secara cepat karena adanya rasa kehilangan semua simbol dan tanda-tanda yang sudah terbiasa atau familiar dalam berinteraksi dan pergaulan sosial. Gegar budaya atau culture shock juga dapat dikatakan sebagai suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita orang-orang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke luar negeri. Gejala yang ditimbulkan oleh gegar budaya akan sangat bervariasi dari tingkat yang terendah hingga sangat parah. Ini semua tergantung dari individu yang mengalaminya. Gejala yang sering terjadi adalah depresi dan masalah pada kesehatan, seperti sakit kepala dan masalah lain pada tubuh, marah, gampang tersinggung, agresi terhadap budaya baru, bahkan kadang menolak. Dalam bentuk lain dapat saja terjadi seperti sering buang air kecil, minum, makan, dan tidur yang berlebihan, marah karena hal-hal sepele, dan akhirnya keinginan yang memuncak untuk pulang ke kampung halaman. Meskipun setiap individu memiliki variasi tahapan yang berbeda-beda dalam menghadapi gegar budaya, hampir semua literatur mengatakan terdapat 4 tahapan yang terjadi pada diri individu dalam menghadapi hal lain. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dalam video berikut ini. Honeymoon fase. Fase ini muncul pada diri seseorang yang baru datang di lingkungan dan budaya baru. Adanya rasa senang, optimisme, serta euforia tertentu dalam menghadapi budaya baru tersebut. Culture shock fase. Fase ini memperlihatkan perasaan kecewa dan tidak nyaman. Ini adalah periode kritis dalam gegar budaya. Individu akan merasa bingung dan heran dengan lingkungan sekitarnya. Rasa frustasi ini akan menyebabkan individu mudah tersinggung, memiliki rasa bermusuhan, tidak sabar, dan gampang marah. Pada puncaknya, individu dapat menolak dan membenci semua yang berkait dengan budaya barunya itu. Recovery fase. Pada tahapan atau fase ketiga ini, individu mulai mengerti dengan beberapa hal di lingkungannya. Individu mulai dapat memahami dirinya sendiri dan stres yang sering dialami mulai berkurang. Adjustment fase. Pada fase terakhir, individu sudah dapat mengerti elemen kunci dari budaya barunya, seperti nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, pola komunikasi, dan lain-lain, dan dapat diterima dalam lingkungannya. Kemampuan untuk hidup dalam dua budaya ini akan menimbulkan perasaan puas dan senang. Baik pemirsa, video-video tersebut merupakan contoh-contoh dari 4 tahapan gegar budaya. Selanjutnya, kita akan membahas bab 7 mengenai persepsi. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang datang dari lingkungan kita. Dan proses itu mempengaruhi perilaku kita. Panca indera kita terkadang menipu. Inilah yang disebut dengan ilusi. Contoh ilusi yaitu warna biru langit yang romantis, air kolam bercahaya di tengah jalan, rumah pepohonan terasa bergerak saat kereta yang kita tumpangi mulai jalan, dan sebagainya. Beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yang menjadi pembenaran atas perbedaan persepsi sosial yaitu persepsi berdasarkan pengalaman. Pengalaman budaya mengajarkan kita menilai makanan dan cara makan, bicara dan cara bicara, menilai kecantikan, dan lain-lain. Persepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Kemudian, faktor internal yang mempengaruhi atensi yaitu faktor biologis seperti haus, lapar, dan sebagainya, faktor fisiologis, tinggi, pendek, gemuk, kurus, sehat, sakit, lelah, penglihatan dan pendengaran kurang sempurna, dan sebagainya. Faktor sosial budaya seperti gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status sosial, kebiasaan, pengalaman masa lalu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis, yaitu kemauan, keinginan, motivasi, penghargaan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi atensi, seperti gerakan, intensitas, kontras,
kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. David Craig dan Richard S. Crutchfield menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk faktor-faktor personal. Berikut adalah video yang berkaitan dengan persepsi. Put, si Desti nanya, ini kapan mau minta yang foto kelas P1? Buat apa? Kalender penerbitan. Kan kita nunggu P1 P2 dulu, kan kita udah foto. Nanti kan buat di kalender masa P2 doang, kan disuruh sekelas. Enggak tahu P1 sama P2. Jadi bisa P1, P1, P2, P2 kita boleh per praktikum, boleh per kelompok kecil. Hah? Gitu? Ih, Iya. disuruhnya tuh per kuliah, orang kuliah kelas besar gitu. Enggak tahu, bisa P1, bisa P2, terserah itu mah. Iya, bisa fotonya P1 P2 atau bareng-barengan. Tapi kalau mau bisa pisah, nanti pas di kalender pisah. Bisa tahu. Bisa orang bisa PS1, bisa P2, bisa juga itu. Gue dengernya kayak gini. Nih lihat ya. Nih, gue udah nyatet. Nih tuh ya kan? Oh iya, bener juga bro. Berarti gue salah persepsi kemarin ya. Betul. Udah, lanjut lagi. Yuk. Bilang Desti dulu. Itu dia materi mengenai gegar budaya dan persepsi beserta contohnya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video dan bab selanjutnya.